Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik baik. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran tematik. Kita sudah nyampe tema 7, subtema 2 ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal-soal dari halaman 55 yang soal latihan subtema 1. Kemudian sekarang kita sudah masuk subtema 2 tentang suku Baduy. Nah, tentang suku Baduy. Nanti kita akan bahas tentang suku Baduy. Suku Baduy adalah, ini suara siapa ya? Suku Baduy adalah suku yang ada di Banten ya, dan merupakan suku asli dari daerah yang ada di Banten ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar suku Baduy. Bapak akan tampilkan kepada kalian screen share. Ini namanya screen share ya. Nah, ini. Oke. Nah, dari sekian banyak suku yang mempertahankan kearifan lokal serta adat istiadatnya di seluruh pelosok Nusantara, tentunya masih terasa kurang jika belum mengenal suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, jadi suku Baduy itu ada dua. Ada dibilang suku Baduy dalam, terus ada juga yang disebut suku Baduy luar. Jadi sampai saat ini kedua suku tersebut masih memegang teguh nilai kepercayaan dan adat-adat istiadat dari para leluhurnya, sehingga kebudayaan dianutnya sulit terkontaminasi oleh dunia luar. Walaupun dibagi menjadi dua, tapi orang-orang Baduy itu dia tetap menganggap bahwa Baduy itu tetap satu, cuma ada satu. Jadi nggak dua. Dia merasa Baduy itu ya hanya Baduy aja satu gitu. Cuma pada dasarnya dia bersinergi ya dengan alam di wilayah Banten, tepatnya di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Ya, adanya di Banten ya. Termasuk orang tua Bapak almarhum itu juga orang Banten. Orang Banten. Berapa, Pak? Baduy. Halaman 62. Kalian lihat ini aja, lihat gambar di sini aja. Kalian jangan chat dulu ya, chatnya nanti ya. Kita perhatikan dulu pembelajarannya, biar kalian fokus. Kalau nggak fokus nanti nggak paham. Nah, suku Baduy ini ada di Banten ya. Orang tua Bapak juga asli Banten, bukan Bapak tapi orang tua Bapak, abinya Bapak itu orang Banten juga. Tapi bukan orang Baduy. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ya silakan. Maaf, Pak. Tadi handphone dibawa mama. Oke. Oke ya, Bapak buka ya. Buka halaman 62. Maaf, Pak. Selamat. Oke. Nah, suku Baduy ini digolongkan menjadi suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, seperti ada yang dalam pada gambar, karena perbedaan mendasar mengenai tataran adat yang diberlakukan keduanya. Hingga saat ini, masyarakat Baduy dalam masih memegang kuat konsep aturan adat secara mutlak. Bagus. Dalam keseharian, sehingga banyak pantangan yang sangat ketat dilakukan. Nah, jadi kalau yang suku Baduy dalam itu dia masih memegang erat budaya-budaya di daerah Baduy atau daerah Banten ya. Berbeda dengan suku Baduy luar, suku Baduy luar itu sudah banyak terkontaminasi atau terpengaruh oleh budaya modern. Budaya modern. Ya. Nah, adapun perbedaannya, di sini Bapak sudah membuat gambar perbedaan-perbedaan dari suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Kita mulai dari suku Baduy luar dulu ya, Baduy luar yang atas. Nah, kalau suku Baduy luar, ya, dia banyak terkontaminasi budaya modern. Misalnya seperti kayak udah pakai sendal,
Kalau suku Baduy dalam tuh dia nggak pakai sendal. Menggunakan teknologi. Terus kemudian pakaiannya juga kalau suku Baduy luar itu biasanya serba hitam atau biru dongker. Nah, dari segi pakaiannya juga beda ya. Dan kalau suku Baduy luar itu dia sudah menggunakan teknologi dan alat-alat elektronik seperti misalnya TV, kemudian mungkin ada HP juga ya. Kalau suku Baduy luar sudah memakai teknologi yang sudah ada berkembang pada saat ini. Kemudian dalam membuat rumah, orang-orang suku Baduy luar juga sudah menggunakan palu, gergaji dalam pembuatan rumahnya. Sama kayak kita lah, hampir sama kayak kita. Walaupun dia orang Baduy masih sudah menggunakan alat-alat modern untuk membuat rumah seperti palu, gergaji, terus kemudian pacul ya, alat-alat seperti itu. Itu kan alat-alat modern. Nah, itu sudah digunakan oleh suku Baduy luar. Kemudian juga suku Baduy luar sudah menggunakan bahan-bahan kimia seperti sabun, sampo, odol, sabun cuci ya. Bahan-bahan kimia itu dia sudah mempergunakan. Ya. Karena orang-orang Baduy dalam dia nggak mempergunakan itu, nggak boleh pakai itu. Ya, nanti kita bahas setelah ini. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang Baduy luar. Terus kemudian kalau Baduy dalam ya. Ini ciri khasnya yaitu yang pertama dia memegang konsep kuat aturan adatnya. Jadi masih dipegang kuat. Ya, masih memegang dengan kuat aturan-aturan yang ada di adat Baduy, orang Baduy dalam. Terus dia juga menggunakan pakaiannya beda. Kalau Baduy luar tadi menggunakan hitam atau biru dongker yang lebih gelap. Kalau Baduy dalam dia menggunakan pakaian putih seperti dalam gambar nih contohnya. Lihat. Seperti dalam gambar contohnya. Jangan top speak dong. Hah? Jangan top speak. Terus kemudian perhatikan dulu ya, Bapak bicara, perhatikan dan nggak usah dinyalakan mic-nya, sama nggak usah chat dulu. Kalau nggak kedengeran ditungguin aja masih loading ya. Oke lanjut. Pakaian Baduy dalam itu dominasi putih, warna-warna putih. Dia pakai baju putih, kemudian pakai apa sih penutup kepala putih juga, seperti dalam gambar. Kemudian orang-orang Baduy dalam, dia nggak menggunakan teknologi, nggak boleh dia misalnya menggunakan TV, apalagi HP ya, HP, laptop itu dia nggak boleh. Bahkan kalau kita main ke suku Baduy dalam, itu kita nggak boleh memfoto, membawa kamera. Itu nggak boleh karena aturan adat di sana tidak boleh memoto dan menggunakan alat-alat elektronik yang modern. Masih ibaratnya primitif lah ya. Kemudian kalau buat rumah orang-orang Baduy dalam itu dia nggak boleh pakai palu. Aturan itu nggak boleh pakai palu, nggak boleh pakai gergaji. Dia itu hanya menggunakan alat-alat yang ada di alam aja ya. Ya pokoknya dia menggunakan alat-alat yang ada di alam, tidak menggunakan perkakas atau alat-alat modern seperti tadi ya, palu, gergaji, paku, kemudian cangkul dia nggak menggunakan itu. Apalagi seperti mobil molen, tahu nggak kalian tuh mobil molen yang ngolah semen ya, itu nggak ada. Terus kemudian orang-orang suku Baduy dalam juga dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya dia nggak pakai sabun, nggak juga pakai sampo, odol, terus kemudian kayak sabun cuci piring dia nggak pakai itu. Karena kenapa? Menurut mereka bahan-bahan kimia tersebut dapat merusak alam. Sedangkan mereka adalah kehidupannya bergantung kepada alam sekitar. Kalau mereka memakai itu, memakai sampo, memakai sabun, kemudian memakai odol, itu akan menimbulkan kerusakan alam. Makanya mereka tidak mempergunakan itu. Nah, itu adalah tentang suku Baduy. Suku Baduy yang ada di Banten ya. Banten itu ada di Pulau Jawa juga ya. Provinsi Banten, sebelah Provinsi Jawa Barat. Jadi sebelah kita tuh ada nama Provinsi Banten. Bagian paling barat ya, paling barat Pulau Jawa, samping Jakarta itu ada
Provinsi Banten. Nah, di sana ada suku Baduy yang kita bahas pada saat hari ini. Nah, itu adalah tentang suku Baduy. Sebelum Bapak lanjut, ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Terus juga di antara ciri khas suku Baduy, mereka kalau jalan itu tidak menggunakan sendal, nggak pakai sepatu. Jadi nyeker gitu. Kemana-mana tuh jalan kaki dan nggak pakai sendal. Bahkan Bapak kadang ngelihat juga ya orang-orang di jalan tuh kalau keluar udah pakai sendal sama. Iya, semua Baduy luar dan Baduy dalam itu nggak ada pakai sendal, nggak pakai sendal. Makanya mungkin kalian pernah lihat nih kalau di pinggir jalan itu ada yang nenteng-nenteng madu alam ya, madu asli. Nah itu pakaiannya itu percis nih kayak orang Baduy-Baduy yang putih ini nih kayak gini. Nah itu katanya sih Ya bener. orang-orang Baduy yang jualan madu ke Jakarta, ke Bekasi gitu ya. Kayak seperti itu. Dan dia pasti nggak pakai sendal, cuma pakai pakaian yang kayak gambar yang putih ini. Biasanya kayak gitu. Walau alam itu bener apa enggak, tapi dari ciri-ciri khasnya seperti itu kurang lebih orang-orang Baduy. Kayak anak-anakku sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, kita kerjakan secara bersama-sama halaman 63. Halaman 63. Halaman 63 kalian buka. Halaman 63. Nah, di situ ada 2 kolom. Ada 2 kolom kesamaan cara hidup dan perbedaan cara hidup. Kira-kira nih menurut kalian nih antara orang Baduy luar sama Baduy dalam, dia kesamaannya apa? Ada yang bisa jawab? Dinyalakan dulu. Sama-sama Baduy. Sama-sama nggak pakai sendal. Oke. Bentar ya, nih Bapak close dulu. Nah, sama-sama bagus ya tadi. Sama-sama nggak pakai sendal. Ya, sama-sama nggak pakai sendal. Tapi yang terpenting itu adalah kalian tulis ya, antara orang suku Baduy luar dan Baduy dalam, dia sama-sama memanfaatkan alam untuk bertahan hidup. Sama-sama memanfaatkan alam untuk bertahan hidup. Kalian tulis. Kesamaan cara hidup. Sama-sama memanfaatkan alam untuk bertahan hidup. Ada lagi nggak kesamaan lainnya? Ada, Pak. Apa tuh? Kesamaan yang lainnya, mereka sama-sama menjaga alam agar tidak rusak. Ada apa yang pertama? Yang pertama, sama-sama memanfaatkan alam dalam bertahan hidup. Memanfaatkan alam dalam bertahan hidup. Yang pertama. Yang kedua, menjaga alam agar tidak rusak. Menjaga alam agar tidak rusak. Persamaannya ya. Siapa yang nangis itu? Tahu. Adiknya kali. Terus yang kedua perbedaannya. Perbedaan antara suku Baduy dalam sama suku Baduy luar apa kira-kira? Ada yang bisa jawab gak? Sama-sama Baduy dalam. Perbedaannya menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi. betul. Tidak menggunakan teknologi bahan jamak. kimia. Oke, satu-satu ya. Bahan kimia tidak menggunakan Ya. Oke. Satu-satu. Yang pertama, perbedaannya suku Baduy dalam tidak menggunakan teknologi. Suku Baduy dalam tidak menggunakan teknologi. Itu perbedaan yang pertama. Suku Baduy dalam tidak menggunakan teknologi.
atau elektronik. Tambahin, atau elektronik. Itu suku Baduy dalam. Terus juga suku Baduy dalam tidak menggunakan bahan kimia. Suku Baduy dalam tidak menggunakan bahan kimia. Sudah. Suku Baduy dalam tidak menggunakan bahan kimia. Contohnya sabun, sampo, odol, dan lain-lain. Sabun, sampo, pasta gigi ya, pasta gigi, dan lain-lain. Terus perbedaannya juga, yang ketiga nih, cukup nggak nulisnya? Cukup, Pak. Cukup. Oke, lanjut ya. Suku Baduy dalam menggunakan pakaian warna apa tadi? Putih. Suku Baduy dalam menggunakan warna putih. Suku Baduy luar menggunakan pakaian warna Hitam. Hitam atau biru dongker. Bapak ulang ya. Suku Baduy dalam menggunakan pakaian putih. Suku Baduy luar menggunakan pakaian hitam atau biru dongker. Kita lagi ngisi halaman 63 ya. Udah nulisnya udah. Udah. Nah, perbedaan selanjutnya, suku Baduy dalam membuat rumah dengan bantuan alam. Suku Baduy dalam membuat rumah dengan bantuan alat yang ada di alam. Alat yang ada di alam. Kita ngerjain halaman 63 ya Mas ya. Perbedaan. Kalau suku Baduy luar membuat rumah menggunakan alat modern. Suku Baduy luar membuat rumah menggunakan alat modern. Ayo ditulis. Udah Bapak dikte nih. Contohnya palu, paku, cangkul, dan lain-lain. Contohnya palu, paku, dan lain-lain. Oke, udah, nulisnya udah. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Kalian dengarkan Bapak dulu. Kalau mau buka bukunya halaman 67. Nanti Bapak minta kalian melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen di rumah, uji coba. Ya. 66, 67. 66 dan 67. Setrum, Pak. Iya, betul, tentang setrum. Nah, tadi kita sudah bahas tentang suku Baduy luar dan dalam ya. Kalau suku Baduy luar dia udah menggunakan elektronik dan elektronik itu menggunakan listrik. Makanya di Baduy dalam itu karena dia nggak menggunakan alat-alat modern, dia nggak ada listrik juga ya. Nah, kita akan belajar tentang listrik, dasar-dasar listrik. Bapak ingin kalian melakukan eksperimen atau uji coba di rumah. Bahan-bahan yang digunakan tuh gampang. Yang kalian butuhkan itu penggaris, boleh penggaris plastik ya, atau kalau ada mistar. Yang kedua itu kalian sediakan kertas yang disobek-sobek. Dan kain wol. Kertasnya, Pak. Kertas
Nggak apa-apa, kalian korbankan 1 lembar kertas saja atau setengah lembar kertas, kalian potong-potong kecil ya. Terus yang kedua, yang ketiga bahannya apa ya? Baju kalian aja, baju kalian yang dipakai sekarang. Nah, cara kerjanya perhatikan ya. Cara kerjanya, kalian potong-potong kertasnya kecil-kecil, kalian potong kertasnya kecil-kecil, terus kalian taruh di meja atau di lantai. Terus penggarisnya kalian gesek ke baju kalian. Gesek yang lama, gesek gitu ya. Terus kalau udah digesek nih, udah agak lama, kalian dekatkan ke kertas-kertas yang kecil tadi. Nah, nanti apa yang terjadi? Nanti ya yang terjadi itu kalian menempel. Ya, kalian coba dulu. Kalau kalian coba, kalian nggak bisa. Nah itu tuh. Kenapa? Nanti di foto atau di videoin, Pak. Nggak usah foto, nggak usah video. Kalian ketik aja, terus kirim ke Bapak. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kalian dapatkan apa? Yang terjadi apa? Gitu ya. Itu aja, terserah mau jadinya itu nempel, jadinya nggak nempel, nah terserah. Yang penting kalian sudah melakukan eksperimen. Itu ya tugas hari ini ya. Tugas hari ini kelas 4A, kelas 4B melakukan eksperimen dengan menggunakan penggaris, kertas, dan baju. Cara kerjanya tadi sudah Bapak sebutkan, Bapak ulangi. Potong kertas kecil-kecil, terus kalian gesek penggaris ke baju, terus kalian dekatkan penggarisnya ke kertas tersebut. Apa yang terjadi? Kalian nanti laporkan kepada masing-masing wali kelas kalian, baik Pak Rian maupun Bu Hani. Terima kasih ya, ini waktunya sudah mau habis. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada bagus, kita udah ngerti ya. Apa nih? Tadi ada manggil Bapak, apa? Ngirim tugasnya direkam. Bapak sarannya nggak usah direkam deh. Soalnya memori Bapak kan udah hampir penuh ya. Jadi kalian ketik aja kesimpulannya apa, terus kalian japri. Gitu ya. Jelas ya? Oke, terima kasih atas perhatian anak-anakku kelas 4A dan kelas 4B. Terima kasih sudah mendengarkan materi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Besok libur, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Kalian jaga kesehatan. Karena virus COVID-19. Jumat libur, Pak. Jumat libur, karena tanggal merah kan? Tanggal merah ya. Tanggal merah libur, ya. Tapi liburannya di rumah aja, ya. Pak, kapan masuk sih, Pak? Kangen, Pak. Ya, Bapak juga kangen. Cuma kan kalau masuk kan beresikonya takutnya kalian tertular Saya virus. takutnya kalau waktu masuk nanti kelasnya kotor, kita bersihin dong, Pak. Iya, nggak apa-apa Kamu kalau guru-guru juga bersihin kan, guru-guru masuk. udah Bapak bersihin, sudah Bapak Pak Guru dan Bu Guru bersihkan. Bahkan jendelanya tuh sudah Bapak tutup. Jazakumullah khairan. Ya, jendelanya udah Bapak tutup biar debu nggak masuk. Kemarin tuh pas Bapak bersihin itu ganti-gantian, Pak. kipas anginnya Jazakumullah khairan. ada sarang burungnya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya, jangan lupa lakukan eksperimennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.